Sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dhurriyyati wa ribati wa khunihim minal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa sahabati ajma'in wal awliya wa syuhada wa salihin jami'an ya'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din thumma ila ruh sultanil anbiya Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Abdullah Syekh Ba'uddin Aksabah ya Syekh Abdul Hasan Asyadili thumma ila ruh sultanil arif bila Syekh Abi Yazid al-Bustami thumma ila ruh sultanil arif bila Syekh Junaidah al-Baghdadi thumma ila ruhi Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abbasi thumma ila ruhi Sayyidi ibn Atala Sakandari thumma ila ruhi sahibi hadhihi al-wasiyah Syekh Muhammad bin Ishaq al-Maqduri thumma ila ruhi sahibi hadha syarh Syekh Abdul Wahab Sya'rani thumma ila ruhi masyayikh al-Masriyin thumma ila ruhi masyayikh as-Saraniyin thumma ila ruhi masyayikh al-Jabin wa khususan sanna ruhi syekhina murabbi ruhi Kanji Ahmad Badawi Hanafi Zawjatinya Haji Aisyah Badriyah Salima Fura'ima Masyayikhima Jalabidhima Muhibbima Thumma ila ruhi syekhina Kanji Ahmad Isnani Badawi Thumma ila ruhi syekhina Kanji Hasbullah Badawi Thumma ila ruhi syekhina Kanji Syed Musan Thumma ila ruhi syekhina Kanji Najmuddin bin Kanji Syed Zawjati Thumma ila ruhi Haji Musina bin Taki Zudi Thumma ila ruhi jami'i masyayikh Abi Thumma ila ruhi jami'i masyayikh Sihri Thumma إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واحذر لن وديسيرا أيضا حال بدوكارو من الحياء الطبيعي من غش الحرفة سانكين Saking ghisyen niku kaya ngapusi gitu. Min ghisyil hirfati saking olone mergawe utawa saking ngapusi ing dalem penggawean. Fa innal ghisya mongko krana temen sadune ngapusi fil hirfati ing dalem penggawean. Hirfah itu seperti seperti pekerjaan tetap, jadi tukang, jadi bakul, jadi itu ghish, hirfah. Fa innal ghisya fil hirfati kumadmumun binoto syar'an ing dalam cara syar'i. Waqad rawiya lan teman-teman Waqat rawalan teman-teman ngriwayataken sah Muslimun Imam Muslim fi sahihihi saking dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngriwayataken anan nabiyya ing temen satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra liwatan sapa nabi fis suqi ing dalam pasar ala sabrati ta'amin ingatasi tumpukane panganan fa adkhala mongko banjur manjingaken sapa nabi yadau ing astane Kanjeng Nabi fiha ing dalam sabratut ta'am fanalat mongko banjur merkoleh apa yadu fanalat mongko banjur merkoleh apa yadu al balalan ing teles-teles balalan ing teles-teles faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane ma hadza ya sahibat ta'am ma utawi apa iku hadza iki teles ya sahibat ta'ami he wong kang duweni panganan faqala mongko matur sapa sahibut ta'am matur ya Rasulullah asabatu sama ya Rasulullah itu sane Gusti Allah asabatu mekenani hu ing ta'am apa as-sama'u udan qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane
Afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu nas. Afala ja'altahu ana ta mongko mbok yo dadekaken sapa sirahu ing balal makanan yang basah fawqa ta'ami ing dalem dhuwur-dhuwure panganan hatta yarahu saengga ningali ing balal sapa annasu menungso hatta yarahu saengga ningali ing balal sapa annasu menungso. Thumma qala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendikane man ghasyana falaysa minna, man utawi sapane wong iku ghasyana lamun ngapusi sapa man na ing kita ya falaisa mongko ana sapa man ora iku minna setengah saking golongane kita. Wa ma'lumun lan kinawruan wa ma'lumun lan kinawruan wa ma'lumun lan iku kinawruan anna kulla insanin utawi temen satune saben-saben menungsa iku ya'rifu ngerti sapa insan fi hirfatihi ing dalem penggaweane insan profesine. Hirfah itu bisa disebut profesi. Fi hirfatihi dalam penggaweane insan nemu ngerti ma ing perkara silema yaqa kang tumiba bi kelawan ma apa at-taqwa wa malan perkara silema bi yaqa al-ghish bi kelawan ma yaqa tumiba al-ghishu penipuan. Waqad ja'ala lan teman-teman dadakan sapa Allah Gusti Allah taala alai mahlur sapa Allah al-abda ing kawula dadakan aminan ala nafsi fi hirfati, aminan ing wong kang pinercaya mempercayai ala nafsi ngatasi awak dhewe ne abad fi hirfatihi ing dalam penggaweane abad. Fa idza ghasya mongko ing dalam nalikane ngapusi sapa abad khana mongko nyidrani mongko khianat sapa abad dinahu ing agamane abad wa nafsahu lan awak dhewe ne abad wa nasalan menungsa ajma'ina ya sekabehane. Wasiat selanjutnya dari Syekh Madbuli adalah wahdhar min ghisyil hirfah. Jika Anda seseorang yang punya profesi tertentu, maka ihdhar anil ghisyi fil hirfah atau an ghisyil hirfah. Hati-hati jangan sampai melakukan manipulasi, tipu-tipu dalam profesi Anda itu. Kalau jenengan profesinya seorang PNS, pegawai negeri sipil, Anda harus jujur dengan profesi Anda. Jalankan tugas sebaik mungkin sesuai tupoksinya. Jangan ada tipu-tipu, jangan ada korupsi, jangan ada pilih kasih kepada masyarakat. Di dalam itu namanya al-ghish fil hirfah. Sampean menjadi tukang kayu, dibayar, sudah deal, harus lakukan sebaik mungkin, setulus mungkin. Jangan demi dapat keuntungan banyak Anda harus merugikan klien, merugikan mitra dengan mengurangi hak-hak mereka. Itu namanya al-ghisyu fil hirfah. Sama jadi apapun, ketika kita sudah punya profesi, maka serius tanggung jawab dengan profesi yang kita jalani. Pernah suatu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semacam sidak lah kalau bahasa sekarang itu, turun langsung secara mendadak tanpa pemberitahuan ke pasar. Ya, Rasul semua yang beliau jalani tentu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul masuk pasar, lewat pasar, kemudian Rasul mendekat ke salah satu toko katakanlah gitu ya. Di situ ada tumpukan makanan mentah, bahan makanan. Kemudian astone Kanjeng Nabi mencoba masuk ke tumpukan makanan itu.
Ternyata di dalam tangannya kanjeng, astone kanjeng Rasul itu menemukan ada sesuatu yang basah di dalam. Udah diambil. Ditanyakan langsung kepada pemiliknya, ini apa? Ini apa? Sudah menunjukkan makanan atau bahan makanan yang basah dan itu tidak baik. Kalau ngomong kualitas itu akan menurunkan kualitas, tentu berpengaruh pada harga. Tapi ini diumpet agama gitu ya. Nah ini bentuk ghish, contoh ghish begitu. Ada komoditas barang dagangan sing elek diumpet nang jerone sing apik. Nah Rasul ya atas wahyu dari Allah memasukkan tangan menemukan yang buruk di dalam itu yang berusaha disembunyikan. Ini apa kata Rasul? Kemudian dijawab oleh pemilik penjualnya ngomong, ya Rasulullah asabat sama anu wau kanging jawah karena basah. Kanjeng Nabi kemudian menambahi lagi, afala ja'altahu fawqa ta'am. Lombok yang basah ini taruh di atas biar pembeli tahu. Jadi jangan menyembunyikan barang dagangan yang busuk, yang buruk di dalam yang baik sehingga orang beli itu taunya baik semua. Ini bentuk ghish fil hirfah. Ini berarti mengkhianati profesi. Ini sebuah pendidikan sosial yang luar biasa, nggak baik begitu, nggak boleh. Kemudian muncul, ini sangat populer hadis ini kalau jenengan mempelajari fikih ekonomi, hukum fikih ekonomi syariah atau HES ya, hukum ekonomi syariah, ini sangat populer. Ini bentuk dari tindakan dari penjual yang tidak bertanggung jawab, yaitu menyembunyikan komoditas yang buruk di dalam komoditas yang baik agar tahunya pembeli semuanya baik. Berarti kan ada unsur tipu-tipu. Kemudian muncul statement, pernyataan yang sangat populer dari kanjeng Nabi, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami berarti bukan bagian dari kami. Yang nipu rakyatnya berarti pengkhianat rakyat. Berarti bukan bagian dari yang menipu bangsa ini, ya berarti bukan bagian dari bangsa ini. Ini kalau dikembangkan akan sangat-sangat begitu keras dan begitu tepat, gitu ya. Begitu tegas agama ini sebetulnya. Jadi kalau kita punya atau menjalani profesi tertentu berhubungan dengan orang lain, profesi itu, maka kita harus tanggung jawab, kita harus jujur menjalani profesi, jangan sampai kita melakukan ghishul hirfah, ya, pengkhianatan profesi. Setiap orang tahu ketika kita sudah menjadi pekerjaan, kita tahu bagaimana. Jadi seperti dikembalikan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bekerja dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan kewajiban. Semua tahulah mana yang takwa, mana yang ghish. Kalau kita jadi pedagang hanya prinsipnya dapat untung banyak, pasti kita sendiri tahu bahwa ada tindakan-tindakan culas, tindakan-tindakan licik yang dilakukan. Setiap kita itu pasti menyadari itu. Mana yang tindakan takwa, tanggung jawab, mana tindakan yang licik, picik, kemudian akan sangat berujung pada merugikan orang lain. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy'ari ini menyatakan bahwa anna kulla insan ya'rifu fi hirfatihi ma yaqa'u bi taqwa wa ma bihi al-ghish. Setiap orang tahu bagaimana caranya bekerja yang baik dan bagaimana pekerjaan yang tidak bertanggung jawab, apalagi pekerjaan yang tipu-tipu. Oh, itu semua orang akan. Dan ini di dunia sekarang, masya Allah, luar biasa, begitu sangat rendah, ya, sangat rendah kesadaran publik, kesadaran masyarakat tentang ini. Sekarang populer jual beli online. Jual beli online kalau tidak hati-hati akan sangat mudah tertipu. Fotonya kelihatan sangat meyakinkan, kemudian deskripsi dari produk yang ditawarkan juga meyakinkan. Begitu kita transaksi, deal, beli, yang datang ecek-ecek. Tidak sesuai foto, tidak sesuai deskripsi, tidak sesuai ekspektasi.
tidak sesuai dengan harapan, sebagaimana waktu ngedil. Itu bagian dari ghish. Hati-hati gitu ya. Ini sifat akhlak seorang mukmin harus ihzar an ghishil hirfah, ini harus betul-betul dilaksanakan. Faqad qalu mongko teman-teman. Nah, bahkan yang lebih dahsyat lagi kata Syekh Abdul Wahab, Allah telah mempercayakan kepada seorang hamba tentang pekerjaannya. Ketika panjenengan oleh Allah ditakdirkan menempati profesi tertentu, itu berarti Allah mempercayakan Anda dengan diri Anda dan pekerjaan itu. Ketika kita merusak kepercayaan itu, menjalani profesi dengan tidak bertanggung jawab, berarti secara tidak langsung kita mengkhianati agama kita, mengkhianati Allah Rasulnya, mengkhianati diri sendiri, dan mengkhianati masyarakat secara umum. Kalau nilai-nilai ini yang dipegangi oleh para pelaku profesi, apapun profesinya, saya yakin yang terjadi adalah kebaikan. Yang muncul adalah kebaikan. Karena sikap tanggung jawab yang full, tanggung jawab yang total gitu ya. Kalau memang bukan hak kita, jangan diambil. Kalau memang kewajiban, harus kita lakukan. Itu saja. Ketika kita ghish, ketika kita nabrak, melakukan tipu-tipu, ini artinya kita mengkhianati agama, mengkhianati diri sendiri, dan mengkhianati masyarakat. Dan tindakan itu sangat-sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan sosial di dunia, maupun sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupannya di akhirat. Waqad qalu lan teman-teman ngendika sapa ulama ngendikane kullu man nasaha fi hirfatihi wa lam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malih. Kullu man utawi saben-saben wong Sulaiman nasaha kang bagusi sapa man. Nasihat itu memberi nasihat, artinya melaksanakan tugas dengan baik. Kuluman tawi saben-saben wong Sulaiman nasaha kang bagusi sapa man fi hirfati ing dalam penggaweane man. Walam ya'tamid lan ora tetanggenan sapa man alaiha ing atase hirfah baraka mongko utawa angger mane niku man mausulah ya to mriki iku. Mane man nakirah berarti mongko baraka mongko berkahi sapa Allah kusallallahu maring man fi ra'si malihi ing dalem modale man, fi ra'si malihi ing dalem modale man, min haitsu la yash'uru saking sekirane ora rumangsa sapa man, hatta yasira sehingga dadi sapa man dadi kumin ausa'in nasi setengah saking luweh jembar-jembaring menungso apane malan bandani. Waman utawi sapane wong iku ghasyalamun lamun ngapusi sapa man hirfatahu ing penggaweane man ingka syafa mongko bakal kebuka apa halu, ingka syafa mongko kebuka apa halu tingkai man. Watabaddadat lan ilang apa barokatu berkaiman. Wasara lan dadi sapa man angkaribin saking wektu kang parek dadi kuyudrabu bihil mithalu yudrabu bihil mithlu fil khumuli. Dadi kuyudrabu sara angkaribin dadi kuyudrabu den gawe contoh, yudrabu bihil mislu, yudrabu den gawe bihi kelawan man apa al mithlu contoh atau pepadan fil khumuli ing dalam fil khumuli di anna Allah ja'ala al faqra fil ghishi wal barakata fit taqwa. Fil khumuli ing dalem dan simpen dikubur ya dibenamkan. Itfan wujudaka fi ardil khumul, ketidaktenaran ke apa ya ora dikenal.
Di Allah karena teman satu nih Gusti Allah Ta'ala halai maulur Allah iku ja'alan dadakan sapa Allah al-faqra ing kefakiran fil ghishi ing dalem ngapusi wal barakah talan barakah fit taqwa ing dalem ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan siapa yang melakukan profesinya dengan baik dan kemudian tidak menggantungkan diri pada profesinya, memiliki sikap tidak menggantungkan diri pada profesinya, maka Allah akan memberkatinya, memberkati dalam modal yang telah beliau keluarkan. Dari sisi dia tidak merasa sampai dia menjadi orang yang paling kaya, katakanlah gitu. Artinya gini, mamanya kita menjadi profesi seorang guru, jalani profesi itu dengan baik, dan kemudian tidak menjadikan profesi itu menjadi andalan yang menjadi pegangan di dalam kita mendapatkan rizki. Sekali lagi kayak yang sering saya sampaikan, mergawiku kewajiban soal mendapatkan rizki itu kodok kodari Gusti Allah. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi soal pendapatan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau diberi berapa sama Allah. Seakan-akan kontrak kerjanya yang inti bukan dengan mitra kerja kita sesama makhluk, kontrak kerja yang inti dengan Allah Subhanahu. Nah, ini nilai yang sangat luhur. Setiap kita punya pekerjaan, jadikan kontrak kerja kita yang pokok itu dengan Allah. Gusti jenengan dawuh sepanjang saya masih hidup di dunia, saya ini tugasnya bekerja. Oke, saya jalani pekerjaan ini dengan baik Gusti. Soal saya nanti dapat berapa itu udah bukan urusan saya. Kulo menjaga akan jenengan, kulo ngandalakan jenengan Gusti. Rata-rata kan orang serius kerja kalau jelas bayarannya berapa. Begitu gaji nggak naik-naik mogok kerja. Ya, bukan sikap mau kerja ini kemudian buruk dari semua sisi, ya tidak. Sehingga akhirnya si bosnya juga punya prinsip yang sama. Kalau bisa pekerjaan anak buah itu semaksimal mungkin, tapi bayarannya sesedikit mungkin. Masing-masing punya sikap begitu ya hancur. Nah kalau masing-masing mengikatkan kontraknya ini dengan Allah, nanti yang muncul apa? Yang muncul adalah nasaha fi hirfatih walam ya'tamid 'alaiha. Kerja serius tapi tidak kemudian menggantungkan diri kepada hasil pekerjaan itu. Lalu menggantungkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menggantungkan kepada Allah ini tidak kemudian menjadikan kita tidak bertanggung jawab dalam profesi kita. Justru semakin kita serius dalam menjalankan profesi karena ini punya kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bisa dilakukan, barakallahu fi ra'si mali, Allah akan melimpahkan berkah pada modalnya. Modal itu yang dimaksud adalah apa yang ia keluarkan dalam rangka menjalani profesi. Dari sisi yang dia tidak tahu, ternyata uripe berkah banget. Kelihatannya hanya jadi guru SMP, guru MTS, tapi Masya Allah hidupnya tenang. Umai orang ketinggalan karo tangga-tanggane, montore juga tidak ketinggalan dengan yang lain. Malah ketone pegawainya cuma begitu tapi bisa berangkat haji. Ini kan wujud nyata dari berkah Gusti Allah. Itu hasil dari kita serius dalam menjalani profesi, tapi tidak menggantungkan diri pada hasil profesi. Makanya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan, mendefinisikan menggambarkan zuhud itu apa? Itu Rasul itu menggambarkan zuhud. Zuhud itu kamu lebih percaya terhadap apa yang masih di tangan Allah daripada apa yang sudah ada di tangan kamu.
Yang namanya zuhud, kita lebih percaya kepada Allah. Kalau kita ngomong rizki, ngomong dunia, kita lebih percaya kepada dunia yang masih dipegang sama Allah daripada dunia yang sudah kita pegang. Sehingga untuk melepaskan apa yang sudah kita miliki demi mendapatkan apa yang ada di tangan Allah itu begitu ringannya. Karena lebih percaya kepada apa yang masih dipegang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Antakuna thiqatuka bima indallah antakuna awsaq bima indallah mimma indayatik mimma fiyatik atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zuhud itu kamu lebih percaya terhadap apa yang masih di sisi Allah daripada apa yang kamu pegang. Yang kita miliki sekarang paling-paling mamanya 10 juta. Paling kita hanya pegang 10 juta. Kalau kita mengandalkan 10 juta, dapat apa 10 juta itu? Bentuk kita mengandalkan apa yang ada di tangan kita. Kita tuh kayaknya melihat 10 juta itu segalanya. Sehingga begitu khawatir kehilangan 10 juta. Begitu over confidence gitu ya. Berlebihan di dalam mengamankan duit yang sudah ada berupa 10 juta. Ana wong jaluk ora diwehi, ana wong utang ora diwehi. Hitungan banget terhadap apa yang sudah dipegang. Orang hitung apa yang masih dipegang sama Allah subhanahu. Kalau kita ngitungnya apa yang masih dipegang sama Allah, yang ada di tangan kita itu nggak ada harganya, remeh banget, remeh mawi no, remeh mawi banget, nggak perlu disesali ketika hilang. Ketika dipinjam orang nggak dikembalikan ya santai saja. Ketika ada orang minta dan kita sudah cukup, masih ada kelebihan, dengan mudahnya kita berikan kepada orang yang minta karena butuh itu. Di hati nggak nyantol terus saya punya uang berapa itu nggak pernah ngitung, nggak pernah ngitung. Sebenarnya saya punya uang berapa sih? Nggak tahu. Padahal ya banyak uang. Itu ketika kita memposisikan apa yang di tangan Allah, akhirnya apa yang masih di sisi Allah itu jauh lebih banyak, dan oleh karena itu jauh lebih kita andalkan daripada apa yang kita miliki sekarang. Itu zuhud. Hal ini bisa kita lakukan ketika kita tadi memposisikan hirfah itu adalah kewajiban. Soal pendapatan itu adalah takdir. Kita punya kontrak dengan Allah bahwa ketika Allah mempercayakan kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan, artinya jalankan dengan baik hubungannya dengan Allah. Lu kalau begini, mbak orang no bos lah, bekerja tetap serius kerja, meskipun tidak dilihat sama bos, karena ini kontraknya dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan muncul profesional yang yang punya dedikasi yang tinggi, karena bukan dedikasinya pendapatan yang akan ia dapat langsung dari bosnya, tapi pendapatan yang diberi sama Allah. Berkahi kemulu. Hatta sara min awsa'in nasi malan. Ketone wong nyah biar berbadur kaya ora tahu sempat nyimpen, tapi kok geneng tambahin terus-terusan. Itulah berkah. Itulah yang namanya apa? Berkah. Kita harus punya sikap seperti ini. Kita jangan kemudian terlalu memandang besar harta yang sudah kita miliki. Anggap saja sepele. Dan saya belajar banyak hal begini ini dari guru utama katanya dalam laku suluk, maunya orang tua saya sendiri, maunya bapak saya termasuk orang yang kalau dalam penilaian saya orang yang sufi, kemudian suluk, dan orang yang sudah cukup serius dalam menjalani laku suluk seperti ini. Tidak pernah nganggap apa yang sudah lewat kemudian harta itu sebagai sesuatu yang sangat berharga kemudian harus diamankan dengan segala cara. Sama sekali tidak. Ketika beli apa-apa, setelah beli ditanya, "Bah, pinten regine, Mbok?" Enggak pernah ngomong harga. Tur ngertuku ya ora patia kesuwen. Nek pancen duwe duit bayar.
Orang dua ya orang kemudian menyang sing ngantek kenemenan banget gitu ya. Prinsipnya kalau masih Allah memberi kita rezeki bisa bayar murah, itu prinsipnya. Kemudian setelah beli tidak diingat harganya berapa. Dan saya dari kecil itu dengarnya dari kecil. Tanya ketika sudah beli sesuatu, tanya ke orang tua, harganya pinter kelalen. Saya begitu. Sebab apa? Nanti kalau diingat-ingat ternyata kemahalan, mesti ngati jur, waduh, ini ternyata ditipu. Warangan, kepikiran terus. Akhirnya apa kelalan nikmate Gusti Allah yang lain yang ternyata lebih banyak yang diberikan kepada kita. Ya, itu begitu. Lalu kemudian umpamanya umpamanya kita kehilangan sesuatu. Itu tidak perlu kelamaan meratapinya. Nandur wis main-main wayahe panen dipanen wong liya. Sering. Bapak kula sering kados niku. Apa kemudian gerutu? Tidak. Surah apa-apa malah kebenaran. Nyatanya nggak nyong sedekah langsung lu yapet. Ngeri kan gue sedekah malah enteng. Dijiot dewek langsung. Pangeran Sugiki. Begitu. Pangeran Sugiki. Ini nyata sikap lebih percaya terhadap apa yang masih dipegang Gusti Allah daripada apa yang sudah diberikan. Apa yang sudah diberikan itu remeh-temeh. Apa yang masih di sisi Allah itu sangat agung. Maka jangan pernah seberharga apapun dunia yang kita miliki, jangan terlalu dibanggakan, jangan terlalu dihargai, gitulah. Lu kan Al-Quran sendiri bagaimana memberitahukan kepada kita kan bahwa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Ini hanya la'ib, lahau, remeh sekali dunia ini. Lo jangan sampai hal yang remeh mengorbankan pertemanan, hal yang remeh mengorbankan persaudaraan, hal yang remeh mengorbankan masa depan. Ini kan kacau kita cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya kan kacau. Hanya untuk mempertahankan moh nyangoni sampean mondok, sampai wis ora usah mondok lah, larang iki mondok. Mau ngetokna duit nggo mbiayani anak nang santri, apa nang pondok. Ini kan karena timbul bahwa begitu percaya dengan harta yang sudah kita miliki. Sehingga dunyane hartane ya dadine malah ungkang-ungkang metengkelek maring sampean. Akhirnya dunia menjadi raja dan mengendalikan diri Anda. Harusnya jangan begitu. Kita yang menjadi raja pada dunia kita dan kita yang mengendalikan. Jadi tidak pernah ada atiru enteng lah. Dapat juga nggak terlalu berbunga-bunga. Tidak kemudian sampai terlena. Ketika harus kehilangan pun juga cuma segitu kok, cuma kayak gitu kok. Langsung lupa. Ini saya hanya sebagai pelajaran. Saya pernah mengalami kerugian harta yang cukup besar. Ya, ketika saya introspeksi ya berangkat dari nafsu saya sendiri. Saya pernah waktu itu belum punya kendaraan yang layak gitu ya. Kepengen punya kendaraan yang layak. Syahwat kan. Kemudian ada teman akrab sekali dulu di pondok satu kamar. Saya sangat percaya, sangat cinta dengan orang itu. Menawarkan sesuatu. Kira-kira tawarannya ya saya dapat mobil bagus, kendaraan bagus hanya dengan membayar sedikit. Kira-kira saya mengeluarkan uang sekitar 50 juta lah. Nanti dapat mobil baru dan seterusnya. Karena yang ngomong orang saya cinta, saya kenal, saya dekat betul, tanpa ada curiga langsung siap. Mobil butut saya jual, saya cari uang yang lain untuk genep 50 juta. Ternyata sama sekali tidak ada realisasi. Saya dalam kondisi ekonomi yang masih lemah ya. Untuk uang 50 juta kalau melihat ukuran kemampuan ekonomi saya itu sangat besar. Tapi saya harus bersikap pada diri saya sendiri. Saya menghadapi kondisi ini bagaimana? Bisa jadi dia juga tidak sengaja kok, tidak ada unsur kesengajaan nipu saya. Bisa jadi dia juga korban ditipu oleh orang lain. Seketika saya kemudian mengambil sikap.
Saya langsung kontak orang itu. Ini teman, ini saudara, ini orang yang sangat saya cintai. Dan saya tidak akan merusak pertemanan dan cinta saya hanya karena 50 juta saya yang hilang menguap tanpa ada bekas secara langsung. Langsung saya kontak. Mas, urusan yang kemarin berapapun nominal yang sudah saya keluarkan, bismillah saya ikrar sebagai sedekah untuk panjenengan. Panjenengan sama sekali tidak ada hutang ke saya karena urusan itu sepeser. Wallahi saya lakukan itu. Setelah itu apa yang saya rasakan? Saya plong. Dan sama sekali nggak pernah kepikiran uang 50 juta yang sudah masuk ke sana. Dan sama sekali tidak mengganggu hubungan saya dengan teman saya akrab sekali itu. Sama sekali tidak. Sekarang ketemu tidak ada bedanya dengan dulu sebelum saya ditipu. Hati ini menjadi enak, enteng gitu ya. Tapi coba kalau panjenengan masuk ke dalam hati 50 juta berjuang luar biasa, diambil menguap begitu ya, tekan sidik, malah kadang-kadang malah metu sumpah serapah, mau tekan akhirat artok taki. Masya Allah, na'udzubillah minal la haula wala quwwata illa billah. Wallahi saya langsung saya sampaikan, saya ikrar dengan kan. Berapapun uang yang sudah saya masuk, saya sedekahkan sebagai sedekah untuk banyak. Hubungan kita jangan pernah terganggu karena itu. Sudah, jenengan nggak usah ewuh-pekewuh karena belum tidak merealisasikan. Saya sudah sedekahkan dan saya sudah tidak pernah memikirkan. Wallahi, dan saya bisa merasakan betapa hati ini anteng, tenang. Apa yang menjadi pegangan? Allah Maha Kaya. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih banyak. Dan betul kok tidak begitu lama saya mampu memilih Allah memberi saya rizki untuk saya punya kendaraan yang lebih layak dari yang saya bayangkan dengan program teman saya ini. Nyata itu. Jadi pelajaran seperti ini saya dapatkan langsung dari dari bagaimana orang tua mengajarkan kepada saya tentang sikap terhadap dunia ini. Ini ada gandeng janengnya, ada hubungannya dengan tadi ini. Ada hubungannya dengan bahwa apa yang di sisi Allah itu jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita miliki. Jadi kalau kita punya orang tahu kita sudah cukup, ada kelebihan orang lain kok sangat membutuhkan, apalagi itu saudara, jangan pernah berpikir ulang, monggo, langsung gitu aja, monggo. Gue usah gini, oh monggo, silakan, berapa? Gitu. Jangan sampai dia malu dulu untuk ngomong gitu. Soalnya pengarap jaluk itu kan rasanya kan bebannya berat banget ya. Jangan kan jaluk, arep utang nembung abot banget loh. Buat utang nembung abot banget. Kasihan lah. Kalau udah kelihatan dia butuh, udah butuh berapa? Butuh sekian. Oke. Gitu aja. Dan ketika mengeluarkan sudah los saja, jangan kemudian dihitung-hitung terus. Kok kudu balik kapan? Wah, itu bikin Anda pusing. Dan tidak akan membuat Anda kaya. Yang membuat Anda kaya, begitu kita ada kelebihan, orang lain butuh, apalagi kita tahu siapa dia, apalagi ada unsur saudara, langsung aja set, udah los, keluar dari hati. Keluar dari hati, jangan soal mereka mengingat apa yang kita memanai mereka nyambungi utang kita kasih mereka, itu urusan mereka. Tapi kita dalam hati udah nggak pernah mencatat. Saya pun mencoba melakukan itu, Orang penembung utang monggo. Dan saya tidak pernah itu. Saya tidak pernah punya catatan berapa orang utang ke saya. Tidak pernah. Dan tidak pernah, insya Allah, saya ingat saya tidak pernah nagih. Tidak pernah nagih. Sudah. Karena matlul ghaniyyi shadaqah. Kalau kita maunya ada orang lain hutang ke kita, kemudian tidak kita tagih, maka itu dihitung shadaqah. Padahal masih sebagai hutang. Kita bisa bersedekah berkali-kali. Bisa sedekah berkali-kali sementara modal masih utuh. Sedekah berkali-kali bisa modal masih utuh. Ada teman jenengan sesama santri utang 1.000. Jenengan ya sih cukup begitu ya. Dia kayak ngomong sebulan lah, saya tak bayar kiriman tak bayar. Ya surah apa. Satu bulan kemudian jatuh tempo sampai menang baik. Ya rasa nyindir rasa ngapa-ngapa wis. Memang sudah los biasanya. Kancane ngapura lah nyurah tadi. Surah apa orang. Kuwi jenengan pada bayar sedekah 1.000 bukan. Matlul ghaniyyi sedekah. Matlul ghani itu orang yang punya hutang
tidak ditagih pada saat jatuh tempo itu dianggap sedekah. Dan ini hadis sahih. Hadis sahih. Matlul ghaniyi sedekah. Terus sepanjang dia belum bisa nyerutang dan jenengan tidak nagih, masih dihitung sebagai apa? Sedekah. Kalau dia nyerutang diterima, itu sebagai rizki dari Allah Subhanahu. Itu udah bonus yang luar biasa. Dengan seperti ini kita ini hidup menjadi enteng gitu loh. Arti saya poin yang ingin saya sampaikan, kita hidup tidak dikendalikan oleh harta, tidak dikendalikan oleh dunia. Praktekkan. Kalau nggak percaya praktek, pasti akan merasakan betul, pasti akan merasakan. Dan saya mencoba ya meskipun masih dalam tahap yang sangat-sangat kecil, tapi saya sudah mencoba dan sudah merasakan betapa apa yang disampaikan ini 100% saya yakin, hakul yakin bahwa begitulah memang adanya. Jadi saat kita ini bertanggung jawab dalam menjalankan profesi, tidak menggantungkan rizki terhadap profesi kita, tapi menggantungkan kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan berkah sampai dia menjadi orang yang paling kaya. Allahumma. Jadi kunci menjadi orang paling kaya itu cuekkan harta benda, tapi tetap serius dalam mencari. Digoleti tapi dicuekin, gitu ya. Oleh golet mergo iki kewajiban saking Gusti Allah. Yang kita miliki cuekin saja. Kalau Imam Ghazali itu memberi tips kepada kita bagaimana kita mensikapi harta yang kita miliki itu. Semua harta dunia itu fungsinya sama dengan air putih. Sama dengan air putih. Anggap semua harta itu seperti air putih. Air putih penting nggak? Penting, kebutuhan pokok. Air putih kebutuhan pokok. Tanpa air putih kita hidup ini akan sangat sulit ya. Tapi meskipun air putih pokok, air putih pernah manggon nang atine sampean. Tidak ya, sampean lagi pergi kemana kamu taduh kiwe tak putihku nang omah di siapa kan nggak pernah gitu ya. Itu namanya artinya air putih itu nggak pernah menghuni hati kita. Umpamane kok wedang putih segelas putah, kita juga nggak akan ngelangut menyesali kehilangan air putih segelas kan nggak kan? Kalau ada orang minta air putih, kita kemudian punya sikap pelit, overconfident, gole jagani kita lalu ngantek ora dibayi. Kita pasti akan dengan mudah orang minta air putih monggo mundut piyambak mawon. Ada orang minta air putih kan sering kita periksa mundut piyambak mundut. Lah duit ke kaya wedang putih ora nambang njaluk jodoh. Kalau kita bisa begitu ini udah paling top, udah top banget. Dan hal seperti ini betul-betul ini lagi-lagi agak panjang nggak apa nih saya untuk pelajaran. Ini lagi-lagi guru utama saya dalam suluk ya orang tua. Bapak saya dulu waktu di pesantren, waktu masih mondok itu ada ya gamane melakukan amaliyah yang waktu itu tidak ada niat apapun kecuali ijazah dari guru kemudian menjalankan dawuh guru. Itu pernah melakukan amalan. Ya, amalan itu amalan syukur untuk menjawab la in syakartum la azidannakum. Awalnya nggak percaya dengan ayat la in syakartum la nyatanya aku setiap uli weselan mesti alhamdulillah rumasane wis disyukuri tapi weselane ajeb bae. Mesti la in syakartum la azidannakum, kalau kita syukur pasti akan ditambah oleh Allah. Ulih weselan, ulih kiriman kan rumah alhamdulillah. Mustine kalau alhamdulillah tok cukup, weselan kiriman sekarang 500.000, besok 1 juta. Mustine begitu ya. La azidan, nyatane kirimannya 500 terus. Orang tambah-tambah. Makanya bapak saya kemudian mempertanyakan, ini ayat ini benar enggak sih? La in syakartum la azid. Matur karo guru. Waktu itu beliau lagi mesantren di Meranggen, Syekh Muslim. Itu udah kiai, udah santri senior bapak saya itu. Santri gede itu, mondok di situ udah jadi santri besar. Matur sama saya mesti malah diguyu dok. Lah kon kepriwe lagi Romo, kula urung percaya kali ayat niki derek wonten buktine. Wong kula anggere uli weselan, uli kiriman pun
selalu alhamdulillah tapi kok wasalan kula mboten tambatan. Lah kowe kan santri wis gede. Kowe ya wis ngalim, kowe tidak dapat jawaban. Matalah nang kita gitu. Kok orang ketemu kowe ngene maning. Metok wae kita. Malah dikembalikan. Oh nggih. Akhirnya baca menyimpulkan bahwa syukur itu dengan sholat. Dengan apa? Sholat. Sholat ada sholat sunat syukur. Setiap nikmat sekecil apapun disyukuri. Sampai syukur atas syukur. Jadi naik mobil, bisa naik bis dengan selamat. Itu sudah merasakan nikmat betul. Kemudian sholat. Mensyukuri bisa munggah bis. Mudun sekarang bis selamat. Itu langsung sholat syukur banget ya Allah. Tekan mudun selamat. Ya, terus juga mensyukuri ya Allah. Aku kota yang syukur. Kalau kok sakit syukur bareng jadi. Sholat lagi sholat syukur. Gitu ya. Dikasih rokok sebatang itu sudah bahagianya luar. Terus sholat syukur. Udah rokok sebatang terus sholat syukur. Apa pada titik tertentu ketika Mbah Kiai ini oleh dawuh patang puluh siji dina kowe kok urung yakin mau ngene urung patang puluh dina urung yakin sowan maneh dijalani betul ini dijalani sampai pada titik apa mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika ada nikmat itu yang penting itu bukan nikmatnya tapi yang memberi nikmat ya. Kita jenengan dapat nikmat itu fokusnya bukan pada nikmatnya, fokusnya bukan diberi berapa tapi siapa yang memberi. Disyukuri terus sampai pada titik nikmat itu mburu maring bapak dimanapun bapak berada. Katalah sampai pada tingkat ini bapak nu kiriman nopo melarat santri. Tapi ketika mengamalkan ini sampai pada titik santri yang lain masyhur. Bapak kurang Mbah Amin itu diundang Mbah sejak di pondok. Diundang Mbah sejak di nganang-ngeneng jaluk maring Mbah Amin. Mbah rokok kan jodoh. Kayak jodoh. Mbah mungkin butuh duit. Jodoh. Orang ngerti duitnya mbupira tapi pokoknya jawaban jodoh. Wis kene ketungkul syukur salat syukur terus gitu. Sampai masyhur di kalangan masyarakat. Bahwa apa Mbah Amin seperti itu. Itu sampai duit nangaring lemari kapan gitu ya. Nggak pernah kurang, selalu banyak. Tapi orang tahu mlebu mengati luar biasa. Sebab sing mlebu mengati gue sing aweh duit. Dudu duit. Itu bukti. Bukti bahwa saat kita bersyukur la azidannakum. Bukti bahwa saat kita fokusnya kepada Al-Mun'im, maka nikmat itu akan banjir. La azidan aku berkait Gusti Allah itu akan tumpo-tumpo. Ngantek masyhur di kalangan santri, panganan, duit, rokok, ku banjir. Siapapun minta monggo jod dewek. Nah, apa enggak sama dengan air putih tadi? Oh, njaluk kowe dang putih lah, monggo mundhut piyambak mawon. Kan begitu ya. Dan kita nggak pernah kehabisan air putih. Kenapa nggak pernah kehabisan air putih? Barangkali karena kita tidak pernah mendewakan air putih. Duit nang dompetmu kosong terus sebab duit kamu dewakan. Karena kamu dewakan jadi jual mahal duitnya. Jual mahal maring sampai. Tapi kalau duit Anda cuekan, duitnya yang kepengen dianggap sama sampai. Di kokong cuek teman maring nyuk ya. Malah diparaki terus. Menora cuek ya. Semakin dicueki akan semakin buru gitu ya. Tapi kalau uang kita dewakan, justru uangnya sih makin ayo kejar daku kau enggak. Kejar daku itu semakin dikejar akan semakin jauh larinya kan begitu ya. Itulah harta. Makanya posisi harta itu harus kita posisikan remeh dibanding apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan mengada-ada. Allah jelas dawuhe wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apa yang di sisi Allah itu husnul ma'ab. Jadi kalau membandingkan ma indallah dan zina yang kita cintai
dari istri, anak, rumah, properti, alat transportasi, kemudian tabungan berupa emas, perak, rupiah, dolar, real, kemudian lahan yang menjadi milik kita, itu semua nggak ada apa-apa, man. Wallah, itu semua dzalika mata'ul hayat. Mata, kata mata ini berarti sedikit. Kata mata ini berarti hanya mata'ul hayat. Mata itu artinya apa? Ini hanya setumpukan beberapa kehidupan dunia itu tok. Loh, kalau mata itu jangan diperjuangkan mati-matian. Itu hanya mata amti'ah. Amti'ah bisa segitu tok. Jangan diperjuangkan mati. Kalau mau memperjuangkan mati-matian, ma'indallah. Wallahu indahu husnul ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ghisyu hirfah, ghisyu hirfah pasti motifnya karena kita mendewakan harta dunia sampai dibela-belani, nipu, merugikan orang. Apa yang terjadi? Inkasyafahalu, nanti akan terbongkar juga. Watabat dadat barokatuh, berkahnya kemudian hilang. Kalau berkahnya hilang, yo apa artinya rekening isinya miliaran kalau ujung-ujungnya ditangkap Bareskrim, ya, Indra Kents semuanya itu contohnya. Untuk apa ya punya simpanan wanita cantik pirang-pirang kalau akhirnya berujung di penjara? Itu masih dunia, belum berakhir. Nanti yang di akhirat penjaranya jauh lebih dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad hasalan, teman-teman, gegerai. Gegerai itu menekankan. Sapa al masyayikh, para masyayikh, para guru salafan wa khalafan. Salafan ing dalem zaman kang wis kelewat, zaman biyen, wa khalafan lan zaman saiki. Ala amalil hirfati, ingatase nglakoni penggawean tabaan krono anut lil Qur'anil azim, maring Al-Qur'an al-azim, wasunnati syarifati lan sunnah kang mulya. Wa asyhadu fi dzalika wa asyhadahum lan paring paseksan hum ing wong akeh fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wa asyhaduhum teman. Wa asyhaduhum utawi luwih nyeksani-nyeksanine masyayikh fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono hissul amal, hissu apa amalil hirfah iku asadatus syadziliyatu pira-pira pimpinane thariqah syadziliyah. Thariqah syadziliyah di Mesir sangat populer, ya, sangat populer. Thariqah Syadziliyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, wafat di Mesir, di dekat Luxor sana, ya. Di tempat di mana tidak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu. Cita-citanya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili itu wafat di musim haji. Tempat wafatnya adalah tempat yang tidak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Kali Gusti Allah dijabah sedane kondur haji oleh seda di gurun pasir yang tidak ada orang pernah ke sana sama sekali. Itu seda Syekh Abul Hasan. Sekarang menjadi tempat yang menjadi tempat musiman. Kalau musim haul Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili ini, di situ ada permukiman tapi nggak ada orangnya. Hanya ditempati dalam minggu tertentu dalam 1 tahun, yaitu musim haulnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana mongko ana sapa asy-Syaikhu Abul Hasani Asy-Syadzili, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Alaiku yaqulu ngendika sapa Abul Hasan Asy-Syadzili ngendikane manik tasaba wa qama bi faraidi rabbih ta'ala alaihi faqad kamulat mujahadatuh.
Man utawi sapane wong iku iktasaba lamun kasab sapa man mergawe sapa man wa qamalan jumeneng sapa man bi faraidi rabbih ing pira-pira kafarduane pangerane man ta'ala hale maulur sapa rabb alaihi fardu alaihi ingatase man ya faqat kamulat mongko teman-teman sempurna apa mujahadatuhu pira-pira mujahadah iman sapa wonge kok kerjane serius oleh nglakoni kewajibane Gusti Allah juga serius, maka dia betul-betul telah menyempurnakan mujahadahnya. Ya, itu paling sempurna justru. Kita tetap bersosial secara normal, tapi kefarduane Gusti Allah, hak Allah juga dijalankan dengan baik. Faqad kamulat mujahadatu. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Abbasi Al-Mursi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Makamnya ada di Iskandariyah. Saya sudah beberapa kali ziarah. Ada di dekatnya makamnya Syekh Al-Busiri Sahibil Burdah, yang punya ngarang kitab Burdah fi Madhi Al-Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ku yaqulu ngendika sapa Syekh Abbas Al-Mursi, alaikum bisabab waliyaj'ala ahadukum mukukahu sabhatahu wa qutumahu sabhatahu wal khiyatata sabhatahu was safara sabhatahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaj'al alaikum natapono sira kabeh, alaikum natapono sira kabeh bisababi kelawan sebab rizki. Sebab rizki apa? Ya kerja, maksudnya gitu. Wal yaj'al lan becik dadekaken sapa ahadukum salah siji nira kabeh mukukahu mukukahu ing timbangan ngeraki dong dagang kae apa kiloan apa ngarani mukukahu ing timbangane ahad dadekaken sabhatahu ing tasbih ahad wa qudumahu lan takerane ahad dadekaken ing takerane ahad sabhatahu ing dadi tasbih ahad wal khiyatata lan jaitane ahad dadekaken ing jaitane ahad sabhatahu ing tasbih ahad wasafarolan lelungane ahad lelungan untuk bekerja dadekaken sabhatahu ing dadi tasbih ahad. Masya Allah, ini motivasi kerja yang luar biasa dari Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan alaikum bisabab, pada kerja aja, berpangku tangan kerja. Mau kepengen nuli duitmu malah muter tasbih tok bae, padahal makomnya si makom kerja. Kerja. Tasbihmu gue pacul. Jadikan pacul sebagai tasbihmu. Jadikan alat timbangan sing nang pasar ke dadi tasbihmu. Jadikan alat takar di pasar, wong kowe penggaweane nang pasar ya, berarti kan gampangannya ya dodolnya bakul beras. Mesti kan hubungannya dengan timbangan ya. Pirang kilo Kang, pirang kilo Mbak, kan itu ya. Jadikan kiloan itu menjadi tasbih. Bener kowe penggaweane nang sama, paculmu kowe tasbihmu. Aja kepengin panen tapi malah muterna tasbih biasa dimuter bae, tapi kepengin panen pari. Ya ora nyambung. Tasbih pacul. Tasbih khiyatah. Ya mesin jahit kowe tasbihmu. Tokomu gue tasbihmu, kantormu ya tasbihmu itu ya. Kalau pekerjaanmu memang traveling, pekerjaannya apa? Traveling udah jadi biro travel.
Penggaweanmu supir, jadikan supir mulunganmu itu menjadi tasbih. Artinya apa? Pekerjaan hirfah kita jalani dengan serius itu sebagai ibadah. Sebagai apa? Sebagai ibadah. Niati krono Allah. Loh, kalau itu jadikan tasbih, berarti kan sampai kalau zikir itu kan ya hanya untuk Allah. Mergawe itu kontraknya dengan Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan pun ngamanati kula satu pekerjaan ini. Saya jalankan dengan baik. Ini kontrak saya dengan panjenengan. Bukan kontrak saya dengan mitra manusia, bukan. Jalankan. Bismillah, dengan begitu menjadi tasbih. Wah, itu jauh lebih mulia daripada muter tasbih ngarep-ngarepan abang sowan. Waduh, penggaweane muter tasbih. Tasbih diputer lambene la ilaha illallah, la ilaha illallah nang ati kene ngurungan wong sowan. La haula wala quwata. Wah, ini enggak benar kalau itu. Wah, itu sama sekali enggak benar. Kalau kepengen dapat uang kerja. Kecuali nak wis makome beda lagi. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sudah mengingatkan. Ya, sudah mengingatkan iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab apa minasyahwah al-khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmah al-'aliyah. Buka hikmah yang keberapa? Awal-awal. Nek Gusti Allah menempatkan Anda di makom sabab. Makom sebab itu makom nek ora kerja ora uli duit. Ki makom apa? Makom sebab. Nek ora kerja ora uli duit. Ki makom sebab. Nek ora adol barang ora uli duit. Ki makom apa? Makom sebab. Sampai ditempatkan di makom sebab, kok kemudian kepengin ulih tajrid, kepengin wiridan tok ana sing njujugi duit. Itu jenengane syahwat al-khafiyah. Katanya kaya kepenginnya wiridan. Tapi jane tujuannya ana sing jujuki duit. Ini namanya syahwat al-khafiyah. Berarti lebih baik apa? Mangkat kerja. Lo berarti engkau ora wiridan. Ini penggaweanmu gua kok kepriwe sih? Wal yaj'al apa? Wal yaj'al makukahu ahadukum makukahu sabhatah. Jelas. Wa qudumahu sabhatah. Wal khiyatah sabhatah. Was safara sabhatah. Tasbih ya pacul gue kan. Aja kemudian wiridan karepe dijujuki duit nang wong disowani. Wah, ini sampai malah jenengannya mempolitisir wirid. Ya, mempolitisir apa? Wirid. Wiridan dongane nggo Gusti Allah sampean kepengin disowani wong gak duit. Wah, ini gua bener. Enggak bener. Angel ya. Ya angel banget cara si kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini motivasi yang luar biasa menurut saya. Ini dahsyat ini apa yang disampaikan oleh sahabat Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Sufi, apa itu bukan pelaku sufi? Pelaku sufi begitu. Karena Allah sudah memakom seseorang pada makomnya masing-masing. Lu anggar wis makome muter tasbih, duit marak dewek-dewek, ya aja kepengin metu golek duit ninggalna tasbih, ya salah maning. Kuwi jenengane inhitat 'anil himmah al-'aliyah. Allah sudah menempatkan Anda di tempat yang sangat luhur, muter tasbih tok wis ana sing mikir napanganane. Mok mayar dadi wong kon ngibadah terus, sing jujugi beras wis ana, sing jujugi napa kebutuhan hidup sebut tanpa dicari datang sendiri. Ya jangan kemudian muter tasbih ora tau golek duitnya teka dhewek tapi jenenge teka dhewek ora pati akeh iku lho ya. Lho nyawang wong sing duit akeh wis aduh kinyong pancen kene kudu mudhun ge golek duit. Kayane jan dijujugi wong ki ora cukup ora ya. Gusti Allah golek jujugi rasane si kurang ora kaya kae iki umpamane itu namanya inhitatun 'anil himmah al-'an. Sampai sudah sampai pada level tertinggi malah mudhun maring level sing anu wis dadi presiden malah mengundurkan diri kepengin dadi RT.
inhitatun 'anil himmah aliyah. Posisi kita posisi bekerja, jangan kemudian meninggalkan pekerjaan gaya nenggo wiridan, gaya nenggo ibadah sing mahdoh. Aja ngasih ke kang ya, nanti jadi santri munyung santri aku tuh ngakal ibadah. Kene orang mergawe lah. Dene nggo Gusti Allah paring ya mau ora paring. Suwe-suwe ora aturan duwe duit malah garing brondol ki jane kepriwe ya miskin. Malah Gusti Allah dirasani Gusti Allah mandan sampean komplain ya. Gusti Allah dikomplain. Gusti Allah wis menempatkan sampean nang makom asbab. Makom asbab angger dijalani. Kowe ya wis dadi wali, Kang. Makanya tadi disebutkan ya, disebutkan man nasoha hirfatahu, kemudian walam ya'tamid 'alaiha, itu barokahnya luar biasa. Ditambah lagi bahwa penggawean kuwi dadi tasbih. Yus dadi wali Kang, nek apa makom asbab dijalani dengan serius, dengan ikhlas, itu sudah menjadi wali. Bahkan sebagian ulama mengatakan menjalani makom asbab dengan sungguh-sungguh sebetulnya sudah ada di tajrid. Itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'lumun alaikum bisabab. Waqad ajma'alan teman-teman sepakat nggih. Sopal ulama para ulama ala annal kasab ing atase temen satune kasab iku wajibun wajib wujuban kelawan wajib muakkadan kang den kukuhaken mulhiqan tur nemoaken birut batil imani kelawan darajati iman, birut batil imani kelawan darajati iman. Jangan salah. Jadi sampai anak weruh ana wong mempeng golek mergawe kuwi aja langsung dituduh ka wong kedonyan banget yakin. Aja langsung nuduh ka kowe kan lho. Oh, ini perintah Gusti Allah kok ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan iman. Lho apa dawuh Kanjeng Nabi, sebagus-bagusnya rezeki yang dihasilkan dari hasil karya tanganmu sendiri di daerahmu sendiri, itu afdalur makasib kan itu. Jadi aja ngerana wong mergawe serius malah dituduh kedunyan kae. Kayane wis ilang kabeh lu kaya kita bemen golek mondok. Nyong weruh iki mergawe, weruh iki mergawe. Ya wong dia sedang mujahadah kok gitu ya. Wong golek mergawe itu dadi tasbih. Kita harus serius. Ini ada rutbatul iman. Wa ma'lumun lan iku kinaweruan anaman utawi temen satune wong Sleman lakas bakang ora ana kasab, ora ana penggawean iku maujud lau kadhe man yufawa mongko utawi man iku kalmar ati kaya dene wong wadon la hadza ora ana bagian iku maujud lau kadhe man firrujulati ing dalem kejantanan. Maklum semua orang tahu ana wong lanang kok ora gelem mergawe iki wandu kaya wong wadon. Ora pantas dadi wong ora gentle. Ora gentle. Dadi wong lanang kok penggawane ganti nepleki manuk bae. Sing wadon malah mangkat sing wadon mangkat pasar, sing lanang nepleki manuk ngerawan. Angger wengi gari gantian sing wadon sing nepleki manuk. La haula wala quwata illa billah. Jajal dideleng maning sepit apa ora kowe? Ngedideleng mang mien sepit khitan ikune lanang. Ora lanang temen, wong lanang kuwi metu mergawe Kang. Aja mengungkang-ungkang nang jero omah ternyata kendile miring cara wong kunange kendile apa? Kendile miring kene se ungkang-ungkang sonta sante. Sing luwih parah maning kopine ora kenalat, sing wadon njaluk duit jawabe ngesuk. Lebih parah lagi itu. Oh, enggak gentle blas. Ora lanang lah ya. Ora la hadzalahu firrujulah. Ora pantas dadi wong lanang. Wis dasteran bae lah. Wis dasteran bae lah ngapa sih?
haula wala quwata illa billah. Semangat kerja bukan untuk kerja, semangat kerja bukan untuk harta, semangat kerja sebagai dedikasi tugas kita sebagai hamba. Soal berapa yang kita dapatkan wisana catatan, wisana catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadza lahu fir wa kana sahibul wasiyati wa kalan ana sapa sahibul wasiyati. Syekh Madbuli kang duweni wasiat iki rahimahullah. Iku yaqulu ngendika sapa sahibul wasiyah ngendikane hukmul faqir. Hukmul fakiri tawi hukume wong fakir alladzi fakir senadzi la irfata kang ora ana penggawean iku maujud. Iku lahu iku tetep kaduwe fakir. Hukmul bumati hukmul bumati as-sakinati fil kharabi laisa fiha naf'un li ahadin. Apa iki bumah ya? Tak cari dulu ya, buka kamus. Dalam hukume burung hantu as-sakinati kang manggon fi maka fil kharabi ing dalem tanah kang kang ancur, tanah kang ancur. Laisa fiha naf'un li ahadin laisa rana iku fiha ing dalem bumah as-sakinah fil kharab apa sing ora ana naf'un kemanfaatan li ahadin kadwe wong suwiji. Menurut Syekh Al-Madbuli wong lanang fakir ora duwe penggawean ditambah maning ora batia kepengin mergawe gampane ya menikmati kefakiran gitu ya. Sebab prinsipnya jadi apa-apa ngerti telateni gue hasilnya lumayan. Ya fakirnya ngerti telateni lumayan. Wah lebih parah maning gini sampai nganggur bedus jangan salah lo. Lu nganggur ngerti telateni juga lumayan. Parah maning ini. Hukmul fakiri alladzi laisa lahu hirfah fi hukmil bumah as-sakinah fil kharrab. Fakir orang duwe penggawean menikmati kefakiran itu kayaknya nggak ada motivasi untuk bekerja. Itu seperti burung hantu tapi menempati tempat yang rusak. Tempat yang rusak itu kan nggak ada patok, nggak ada apa hewan yang bisa dimakan di situ. Jadi burung hantu itu kan burung yang kalau siang malah justru tidur ya, keluarnya kalau malam. Sebab kalau malam itu biasanya hewan-hewan yang menjadi santapannya itu pada terlelap gitu ya. Sehingga dia akan wareg. Lagi wis burung hantu awan turu bengi dongane nggo mangan arep mangan apa wong tanah kharab sing wis rusak. Mau seperti apa coba nasibnya? Kan nelangsani ya. Makanya apapun kondisi kefakiran kita, etos kerja jangan sampai hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kelalan itu pelajaran tasawuf ini lagi bahas penggawean. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam semangsane pertelo sapa Rasulullah utusane Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birisalati kelawan risalah lam yakmur mongko ora dawuh sapa Kanjeng Nabi ahadan ing wong suci kowe ora min ashabi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi bitarkil hirfati kelawan ninggalaken penggawean allati hirfah meninggalkan profesi allati hirfasi lailati biati kang tetep ana ing tangane ahad bal aqarrahum balik netepaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing ashabah ala hirafihim ing atase pira-pira penggaweane ashab wa amarahum lan dawuh sapa rasulhum ing ashab bin nushi kelawan bagusi fiha ing dalam hiraf wa kana lan ana Kanjeng Nabi sampean arep nganggo apa maning ujare anggere Islam ke ora kedunyan jero ora mergawe kae kowe salah. Ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul Zuhara Rasulullah SAW risalah. Ketika Kanjeng Nabi mendakwahkan risalah Islamiyah, ora tahu Kanjeng Nabi perintah maring wis Islam iki ora usah mergawe. Enggak. Tidak begitu. Justru aqarrahum wa amarahum bin nushi fiha.
Justru Rasul menetapkan dan memerintah mereka untuk serius dalam menjalankan profesinya. Makanya banyak sekali motif-motif dari Kanjeng Rasul tentang pekerjaan. Pekerjaan yang terbaik, profesi yang terbaik adalah pedagang yang jujur. Rasul mengatakan begitu. Salah satu profesi terbaik adalah menjadi pedagang yang jujur. Bahkan penghargaan Kanjeng Nabi maring mergawe ana wong lanang, seorang suami keluar mencari nafkah. Ya, mencari nafkah, sudah diniati nafkah yang halal, maka dia sedang ada dalam sabilillah, jihad sampai dia pulang. Penghargaan yang luar biasa. Dan Rasul menasehati. Bahkan Rasul itu, ini salah satu yang fenomenal dan ditangkap betul oleh pemerhati dan peneliti ekonomi Islam. Rasul itu begitu menghargai pekerjaan. Dari mulut mulia Rasul. Rasul itu memanggil samsara itu calo. Calo itu oleh Rasul dipanggil ya ma'asyarat tujar. Ya ma'asyarat at-tujar. Ini sedang memanggil calo. Wahai para pebisnis, wahai para pedagang, padahal dia calo. Ini penghargaan dari Nabi kepada satu profesi, jangan salah. Jadi jangan dibenturkan antara laku suluk menuju Allah dengan pekerjaan dunia. Jangan, ini bisa berjalan beriring. Sampai bisa menjadi wali di tengah pasar. Dan itu malah wali yang paling hebat. Wali nang pasar. Wali nang tengah gunung yang gak ada siapa-siapa. Pantes nang tengah gunung orang ketemu siapa-siapa. Jadi wali mandan kepenak mungkin ya. Gangguannya sedikit. Paling gangguannya ular. Gangguannya bangsane hewan-hewan yang. Ya kalau di tengah pasar. Gangguannya waduh sangat banyak. Ngadepi preman. Ngadepi pembeli sing rewele pol gitu ya, ngadepi digoda oleh wanita cantik, kemudian ngadepi makanan yang nikmat, tapi sampean fokus bekerja untuk Allah, gitu ya. Fokus bekerja lillahi. Untuk jadi wali itu lebih cepat dan lebih hebat. Jadi wali kok nang pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa sahibul wasiyah qaddasallahu sirrah. Angger wa kana qaddasallahu so mesti itu Kanjeng Nabi Kang. Jadi sampean harus cepat paham ya. Tadi kan baru ngendikaken Kanjeng Nabi ya sebelumnya ya. Wa kana walamma zahara Rasulullah. Ini kok kemudian ada koma wa kana qaddasallahu sirrah. Jangan dimaknai Nabi. Kalau Nabi mesti wa kana sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi adat para ulama nih gawe tulisan kan itu. Wa kana lan ana sapa sahibul wasiyah qaddasallahu sirrahu qaddasa mugi-mugi bersihaken sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing sirrine sahibul wasiyah iku yaqulu ngendika sapa sahibul wasiyah ngendikane wal al kamilu utai wong kang sempurna iku man wong Sulaiman yasluku kang ngambah sapa man annasa ing menungsa wahum utawi nas iku fi hirafihim ing dalem pira-pira penggaweane nas laman dudu wong Sulaiman ya'muruhum kang perintah sapa manhum ing nas bitarkil hirfati kelawan ninggalaken penggaweane hatta yaslukuhum saengga ngambahaken napa giring suluk sapa manhum ing nas. Ya, ini juga lembut lagi. Wali yang sempurna itu yang suluk di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan masing-masing. Jadi bagaimana membina, membimbing masyarakat dengan pekerjaannya ya. Jadi suluk masuk ke pasar itu al-kamil. Daripada ngomongi wong nang pasar kon aja pada dodol ayu pada wiridan pe maring masjid. Itu malah
derajatnya di bawah yang kamil. Kalau kamil itu datang ke pasar, diomongi wong sepasar, dengan dagangnya itu jadi suluk. Dagangnya sing jujur, dagang aja ngelalekaken akhirat, dagang menjadi tasbih. Sehingga para pedagang itu menjadi pedagang yang bertanggung jawab, pedagang yang sekaligus punya meniti suluk menuju Allah tetap dengan profesinya. Itu al-kamil daripada orang yang merentah maring masyarakat wis kon aja pada dagang bae, ayo pada maring masjid gari wiridan gitu. Ya, justru sing perintahe hatta yaslukuhum. Jadi dia yang didatangi ke masjid wong nang pasar pada mandek oleh pasar menjur paring masjid, dengan begitu baru dia bisa belajar, bisa suluk, bisa bukan itu yang sempurna. Yang sempurna yo kiai yang belusukan. Tapi ya si kiai angel juga. Kiai keseringan maring pasar ya dirasani nang maring masyarakat. Kiai apa? Nyuwun pedak perlu lagi nang pasar, pedak perlu lagi. Masa kiai nang pasar bae? Oh alah, angel pancen ngadepi wong bodoh. Kiai nang masjid bae jare orang ngurusi umat. Kiai mudun maring pasar jare kiai ini mulai kedunyan bae. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan wajah itu sih aduh temen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahuma min amrin masyru'in illa wa yumkinul arifu ayyusila sahibau ila hadratillah. Ini poin lagi. Fa innahu mongko krana temen satune kelakuan iku mamin amrin ora ana utawi dawu swiji masyru'in kang den syariataken, utawa mamin amrin ora ana utawi perkara swiji, urusan swiji masyru'in kang den syariataken illa wa yumkinu kejaba kongang sapa al-arifu wong kang ma'rifat, al-arif asy-syekh ya, al-arif kongang ayu sila ing arep yen to nekaaken musulaken menjadikan wusul ya. Ayu sila ing arep yen to nekaaken sapa arif sahibahu ing wong kang duweni amr ila hadratillahi maring hadrate Gusti Allah subhanahu wa ta'ala minhu sangking amr. Ini catatan penting nih. Catatan sampean mau bikin kader wali, itu tidak harus yang mau dikader itu keluar dari pekerjaannya. Mamin amrin masyru'in illa wa yumkinul arifa ayyusila sahibahu ila hadratillahi ta'ala minhu. Wah, ini kaidah. Tidak ada satupun urusan, tidak ada satupun pekerjaan yang memang disyariatkan masyru' itu berarti tidak bertentangan dengan syari', itu masyru'. Tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak dilarang oleh agama, kecuali memungkinkan bagi seorang wali, seorang al-arif, seorang guru untuk menjadikan pelakunya menjadi wali. Wusul ila hadratillahi dari pekerjaannya. Sampai memaning kongkone jadi syekhun kabir ya, sampai memaning ya saya kira santri bukan nanti menjadi syekh. Allahumma disewani naring santrine mau wis mukim wis duwe penggawean matur yai kula kepripun nggih kula kepengin dados tiyang sing perak kali Gusti Allah, tapi kula penggaweane teng pasar kula kepripun kedah kepripun yai. Aja sampean langsung mengeluarkan fatwa ya kayak gue ya wis saja pasar Kang iridan benang umang kok parek karo Gusti. Bukan begitu. Bekerja di pasar ini masyru', dagang itu sangat-sangat yumkinul lil arif yumkinul arifa ayyusila sahibahu ila hadratillahi min hadzal hirf. Ya wis kowe dagang sing main.
diniati krono Allah. Kowe dagang-dagang tapi atimu karo Gusti Allah. Kowe dagang sing jujur nyonto dagange Kanjeng Nabi. Aja ngel-ngel angger akad-akadan. Angger kira-kira wong sing tuku duwite kurang kowe kok wis duwe wis cukup anak kontan ya diwekna bae. Nek perlu malah ditambahi. Wis kaya gue. Sampean kok perak karo Gusti Allah. Lu dagang kaya niku apa duali, Kang? Dagang ora tau ngangel-ngangel maring wong sing tuku. Mane sing tuku keton seneng, keton butuh duwite kurang. Kowe ya monggo. Astu diboten mboten napa-napa, kurang mboten napa-napa. Nggih astu nggih nggih mboten napa. Mboten nggih mboten napa-napa. Menawi kirang monggo pundi malih kang dikersakaken. Dagang temenan ta niku. Tapi wis dihitung lah ya, wis dihitung ya aja sampai saking bagusnya sampai dagang lagi nembe modal ping pisan, nembe mangkat ping pisan langsung gayane kaya wali-wali ya. Kaya wali ya golek dagang kan rumah gawa dagangan akeh modal wis metu akeh sampean sok dadi wali nang aring pasar pengon ke sapa sing kepengin daganganku merek bejo dewek. Nah Bali sampean disemprot sing wadon Kang. Disemprot sing wadon gari pusing wali model apa wedi maring sing wadon. Nah, urung dadi wali aja lagak-lagak ada tahapannya. Menjadi pedagang bisa wusul maring Gusti Allah dengan profesinya. Sampai menjadi PNS bisa jadi wali karena ke PNS-annya. Sampai menjadi buruh macul bisa menjadi wali karena buruh maculnya. Jadi begitu. Jangan kemudian modusnya ibadah, tapi jane tanuliran moh mergawe kesel. Sampai buru macul wis dibayar. Oh, liran zuhur, lirane suwe ngantek sejam digolati nang ndi ternyata nang musala lagi wiridan. Salah kan? Wiridan didawak-dawak nang ngantek ninggalna waktu macul padahal sampean wis dibayar kon macul. Itu salah. Itu salah besar. Sampean buka hikamnya juga akan mengatakan itu enggak benar itu. Bukan begitu, bukan begitu. Tanggung jawab. Jadi gampangnya ini, sampai apapun profesinya bisa wusul ilallah melalui profesi. Yang penting di bawah bimbingan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafil umuri, berbeda kelawan pira-pira penggawean atau pira-pira perkara allati umur zillati lam tusyra kang ora den syariataken apa allati tentu jika pekerjaannya bukan pekerjaan yang yang masyru' ya tidak bisa musul dari situ sampai ditekani wis dadi kiai ditekani disowani nang aring lontek. Assalamualaikum Kiai sowan kula sepeda silaturahim kaping kali. Kula niki ngapunten jujur mawon lah kula lontek, tapi kula kepengin dadi wong apik. Lah sampean yo ngeluarkan fatwa yo ora apa-apa, kowe nglontek ben ngono nglontek. Tapi sing apik golek nglontek. Kok kowe golek nglontek apik kowe dadi wali. Yo ndak bisa begitu. Soal panjenengan belum bisa menghentikan dia oleh nglontek ya harus dengan cara yang bagaimana dia nanti berhenti dari nglontek. Sama disowani naring pencoleng, pencuri yang kelas kakap dijaluki ijazah men ora kewenangan kula nyolong ngono ya. Kepriyen carane kula dadi maling tapi maling sing sae nek saged nggih kula maling sing soleh lah. Terus tinggal ya wis gawe ora apa-apa. Kowe sing serius bae kula dadi maling. Wes sesuai dadi wali dari malingmu. Ya ndak bisa. Itu memang umurnya lam tusyra. Tidak tidak disyariatkan. Wis gari sampean gari pesene nek urung tayang mandek nyolong pesen siji bae. Ya, coba bisa diperhatikan. Lah penggaweanmu apa? Sapunten Kyai kula penggaweane nyolong wae. Oh nyolong ya. Langgar mandek bisa apa? Langgar kula mandek kepripun ya mboten saged. Lah anak kula make kepripun golek sekolah. Durung bisa. Ditereng ya kayak ya anggar urung bisa. Nyong tak titip saarepe nyolong kowe maca Fatihah di sini. Maca Fatihah. Terus dia mutamut aku. Begitu ya. Ora urip nyolong jan, tapi urung bisa menghindar ya. Angger arep nyolong bismillah maca Fatihah sing temenanan.
Gusti Allah dieling-eling terus nek arep nyolong. Ki. Mau arep nyolong bismillahirrahmanirrahim. Kirim Fatihah mari gurune tamu. Mesti kan juru mikir apa nyolong ya. Nanti kan akan begitu, ora usah dilarang, kok ora usah nyolong. Haram, jangan begitu dulu. Ini datang dengan baik-baik, kepengen jadi orang baik. Bil hikmah wal mau'izatil ya ora apa-apa, tapi nek kowe arep nyolong Fatihah di sini. Pengarane dieling-eling. Dulu pernah ada orang datang kepada Kanjeng Rasul, baiat masuk Islam, dia jujur. Tapi Rasul, saya nggak bisa kalau nggak royal, nggak zina, nggak tidur dengan banyak wanita tuh nggak bisa. Semua bisa saya tinggalkan kecuali satu ini. Udah mboten saged, anggar mboten ngamar nih mboten saged. Dawuh Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa lah kaya kowe. Sing nyontak takon, ngger cara kowe sing dijak ngamar kowe, ana wong liya ngajak ngamar anakmu uli ora. Oh ya boten Rasul ngono aku. Lah ngger sing dijak ngamar ana wong ngajak ngamar biyungmu piye. Dulur wadonmu sing dijak ngamar kabeh. Kowe mboten lah ya wis. Lah kowe ngamar kae sing dijak ngamar kowe anake wong lho. Sing dijak ngamar kae biyunge wong. Berpancen hobimu sing STW. Setelah dengar itu langsung tidak ada yang lebih saya benci kecuali zina. Langsung begitu ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wa kana lan ana sapa sahibul wasi ana iku yaqulu ngendika sapa sahibul wasi yang ngendikane al mukminu utawi wong mukmin al muhtarifu kang jadi seorang profesional yang punya penggawean al mukminul muhtarifu iku akmalu luwe sempurna indi mungguh ingsun minal majadhibi tenimbang saking pira-pira wong kang jadab min masyayikhiz zawaya saking pira-pira gurune pira-pira apa tempat ngaji. Zawaya zawiyah itu makna aslinya pojokan, tapi ini menjadi istilah di Mesir itu istilah zawiyah itu tempat ngajinya syekh siapa ya. Jadi banyak ada Syekh Ali Jum'ah, Zawiyah Ali Jum'ah. Di masjid, terutama Masjid Muhammad bin Hasan. Ini di Kairo ada Masjid Muhammad bin Hasan, masjid luar biasa. Di masjid itu ada 4 ruang besar, Zawiyah atau kadang ruwak disebut, kalau nggak ruwak Zawiyah. Ini ruwak Syafi'iyah, ruwak Hanafiyah, ruwak Malikiyah, ruwak Hambaliyah. Tempat ngajine seorang syekh gitu ya, zawiyah minal majadhibi tinimbang saking pira-pira wong kang jadzab min masyayikhiz zawaya saking pira-pira gurune tempat ngaji, pira-pira gurune syekh, pira-pira tempat ngaji. Alladzina ya masyayikh silalladzina yaquluna kang padha dahar sapa alladzina bidinihim sebab agamane alladzina walaisalan orang-orane kubiatihim ana ing astone alladzina apa hirfatun penggawean dunyawiyatun kang bangsa duniawi ta'uffuhum kang tu'iffuhum kang gawe wiki apa hirfahum ing masyayikh an sadaqatin nasi saking pira-pira pewewe menungso wa ausakhihim lan pira-pira bondo regede nas. Maksudnya bondo reged wis zakat. Maksudnya bondo reged wis zakat. Insyaallah. Ya. Jadi wong sing seorang mukmin yang punya pekerjaan, bagi saya kata Syekh Madburi lebih baik daripada para guru di tempat-tempat ngaji yang makannya itu dari agamanya. Sebab jadi guru ngaji jur wong liya pada awe pangan, sementara dia tidak punya pekerjaan duniawi yang menghasilkan harta, yang dengan harta itu dia wiki gue orang ngarep-ngarep diwai wong, wiki gue orang mengandalkan orang lain gitu ya.
Gampangane ora diewok berapa apa duit bisa nyung di penggawean kok. Jadi dadine itu lebih baik daripada masyayikhuz zawaya. La haula wala quwata, yang makannya karena agamanya. Dia mengandalkan pemberian dari masyarakat. Mulane Kang, nanti kalau jenengan mungkin usahakan punya tapi juga tetap mulang. Tetap apa? Wah, itu tugas santri. Mulang tapi jangan tinggalkan ya disesuaikan. Mulangnya karo penggawean disesuaikan. Semuanya bisa jalan. Aja ming mulang tok jur wali murid pada ditembaki. Lah kula kon mulang putrane jenengan iki mesti jenengan jamin kula uripe. Wani ngaji pinten. Wah, kaya kok ya wis berat ya. Berat. Bismillahirrahmanirrahim, ki jero banget niki dawuhe Syekh Madbuli. Atsani tawi kang kaping pindho. Mulane ya kula ya kebetulan duwe penggawean gitu ya. Ya orang datang payune mbus sing penting penggaweane anak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, gaweni kaligrafi apa kan bagian dari khirfah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada teman jaminan Mbak. 11 Mang nikmat ya ngaji. Wis kesel Pak. Ya memang ya, semoga ini Lailatul Qadar. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar sampai titik. Waqat akramalan teman-teman muliakan sapa Allah Gusti Allah taala alaihi maulur sapa Allah al-muhtarifata ing pira-pira wong kang duweni penggawean bi umurin lan pira-pira perkara faddalu kang utamaaken kang dadi utama sapa muhtarifa biya kelawan hirfah alal muta'abbidina ingat ngalahaken ingatase pira-pira wong kang ahli ibadah kabeh min ghairi hirfatin saking tanpa penggawean. Al awalu tawi kang dingin kang awal iku anna a'malahum anna a'mala ahadim teman satune salah pira-pira penggaweane salah sijine hirafah iku lahu iku teka duwe ahad anna a'malahum lahu anna a'mala ahadihim lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Likaunihi ya'kulu min kasbi anna a'mala ahadin teman satune pira-pira penggaweane ahad salah sijine irafah iku lahu manfaatika duwe ahad likaunihi krana teman satune ahad iku ya'kulu mangan sapa ahad min kasbihi saking kasabe ahad lamin sedaqatin nasi ora saking pira-pira sedekahe menungso wa ausakhin lan pira-pira bondo regeden nas asane ta'i kang kaping pindho iku adamu dakwahu ora anane adamu dakwahu al ilma wa takabburihi alal jahilin. Adamu dakwahu ora anane tak pendakwane ora ana pendakwane ahad al ilma ing ilmu wa takabburihi lan ora anane takabbure ahad alal jahilina ing atase wong kang bodho-bodho kabeh fayushhidu haqarata nafsi fayushhidu mongko banjur ngedengaken sapa ahad haqarata nafsi ing inone awak dhewe ne ahad wa ta'zima ghairi lan ngagungaken liyane ahad. Asal itu ta'i kang kaping 3 iku salamatuhu slamete ahad utawa slamete ahad ya slamete ahad minasyubahi saking pira-pira kesyubhatan minasyubahi saking pira-pira kesyubhatan al-aqliyati kang bangsa akal fillahi dalam Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah fi wa fi rusuli lan ing dalam pira-pira utusane Gusti Allah alaihi wassalatu wassalam wa kamilan pira-pira hukume Gusti Allah ar-rabi'u tawi kaping babat iku idza waqa'a dalam nalikane tumiba sapa ahad fi maksiatin dalam maksiat suci yasiru yashadu qubhaha
wala yara annahu fa'ala syai'an yukaffiruha wa ghairi dzalik. Idza waqa'a dalam nalikane tumiba sapa had fi maksiatin ing dalam maksiat suci yasiru mongko dadi sapa ahad dadi ku yashhadu paring paseksan yushidu paring paseksan sapa ahad ubhaha ing olone maksiat wala yarolan ora ningali sapa ahad annahu ing temen ora berpendapat annahu ing temen satune ahad iku fa'ala nglakoni sapa had syai'an ing suci-suci yukafiru kang ngafiraken apa syai'a annahu fa'ala syai'an wala yara annahu fa'ala syai'an yukafiruha annahu taman satune hatiku fa'ala agawe sapa had syai'an ing suci-suci yukafiruha kang lebur apa syai'a ing maksiat ha ing maksiat wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh wa kana ana sapa sayyidi guru ya sapa sayyidi Gusti ningsun rupane Ali Al-Khawas ya Syekh Ali Al-Khawas ana iku yaqulu ngendika sapa Ali Al-Khawas indikane indi annal ladzi ya'kulu min kasbi ila akhirih indiku teping dalam sandinge ingsun annal ladzi utawi temen satune wong seladzi ya'kulu kang mangan sapa ladzi min kasbi saking kasabe alladzi walau makruhanan senajan iku walau makruhanan senajan anane kasbuhu iku makruh kal hijami kaya dene tukang apa kaya dene cantuk bekam wal qanawati lan pira-pira wal qanawati lan pira-pira lan wong kang gawe pira-pira panah al-qanawat yasna'u al-qanawat al-wahiyya ar-rimah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ahsanul luwi bagus minal muta'abbid tinimbang saking wong kang ibadah ahli ibadah alladhi muta'abbid seladi yakulu jane kan muta'abbid sing atok-atok ahli ibadah seladi yakulu kang mangan sapa muta'abbid bidinihi kelawan agamane muta'abbid sebab agamane muta'abbid wa yut'imuhu lan awe panganan hu ing muta'abbid sapa nasu menungso bisolahihi sebab baguse muta'abbid semala yakhfa mengkono li ora samar apa annal kasbat teman satu ni kasab litakatsuri krono kanggo numpuk bondo watafakhuran krono kanggo angga-anggaan bangga-banggaan pamer-pameran iku mazmumun winoto syar'an ing dalam cara syar'i wa fil hadits yang kasebut ing dalam hadis suci apa sing kasebut man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban man utawi sapane wong iku talaba lamun nyupri sapa man dunya ing dunya halalan halalan ingkang halal mukathiran tingkai man mukathiran hale wong kang ngekeh-ngekehaken wong kang numpuk-numpuk at-takatsur mufakhiran tur wong kang bangga-banggaan angga-anggaan laqiya mongko tetemu sapa man Allah ing Gusti Allah taala hale maulur Allah wa huwa hale utawi Allah alaihi ngatase man iku ghabbanu iku ghadbanu zat kang bendu wa kana lan ana sapa Imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu taala iku yaqulu dawu sapa Imam Syafi'i dawe talabu ziyadati minal halal uqubatun ibtalallahu biha ahlat tauhid talabu ziyadati utawi nambah utawi golek tambahan minal halali saking perkara kang halal iku uqubatun siksa ibtalakan nguji kang nyuba sapa Allah Gusti Allah biya kelawan ziyadah ala tauhid ing ahli tauhid fa'lam mongko ngawrono sira zalika ing mengkono al malkurat min min kalamil masyayikh
Bismillahirrahmanirrahim. Wajahid nafsak wallahu a'lam bishawab. Keterangannya besok. Subhanakallahumma